Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Aqul lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'amil imani wal islami wal ihsan. Alhamdulillahi alladzi arsalahu Muhammad liutammima makarimal akhlaq sahibul khandaq wa yamsi fil aswaq wa jaa bi suratil alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li ummatihi liman sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas limpahan rahmat serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga Allah berikan kepada kita kesempatan, kemampuan untuk menjalankan rutinitas kita. Diawali tadi dengan sholat maghrib secara berjamaah, dan itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita selaku seorang hamba, yaitu mengabdi kepada Rabbul Alamin. Maka nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan demikian, mari kita syukuri bersama. Kita jaga amalan-amalan kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita tuju, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita harapkan. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tetap tercurah pula kepada karib kerabatnya, sanak familinya, serta umat beliau yang mengikuti petunjuknya hingga akhir hayatnya. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk dalam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Seperti biasa, saya mulakan dengan kita membaca surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ya. Kita mulai dengan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, akhraja Al-Bukhari wa Muslim anil Barra bin Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma nazala aw ma nuzila al-Madinata nazala ala akhwalihi minal ansar wa annahu shalla ila baitil maqdisi sittata asyuri syahran wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatahu ilal bait wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal asri wa shalla ma'ahu qaumun fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu famarra ala ahli al-masjidi wa hum raki'una wa qala ashhadu billah laqad shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla makkah fadaru kama hum qabla al-bait wa kana alladhi qad mata ala al-qiblati qabla an tuhawwila qibla al-bait rajulan qatalu lam nadar ma naqulu fihim fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada keterangan tadi ya, asbabun nuzul wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, ini sebelumnya kita masuk dulu pada ayat sebelumnya ya. Sayaqulu sufaha. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kiblatnya yang semula di Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram. Ya. Maka orang-orang sufaha, ya di sini disebutkan oleh para ulama sufaha itu ada 3. Man humul sufaha, di sini ada 3. As-sufaha kalau dalam arti awalnya sufaha itu orang yang idiot ya. Sufaha itu orang yang idiot. Man humus sufaha, as-sufaha yang pertama disebutkan itu adalah al-musyrikin, al-musyrikuna, yaitu orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga al-munafikun.
orang-orang munafik. Al-musyrikun adalah orang-orang musyrik. Ya, berarti di sini mukhatabnya kalau al-musyrikun adalah orang-orang yang belum berislam pada masa itu, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka masih musyrik. Disebutkan musyrik itu humul kafirun, orang-orang yang kafir juga, ya, yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah orang-orang musyrik secara umum. Terus kemudian yang kedua al-yahud, yang dimaksud sufaha itu orang idiot atau orang yang belum mumayyiz, bahasanya seperti itu ya. Orang Yahudi itu disebut di dalam Al-Quran juga sufaha. Ini keterangan dari para ulama ya, ahli mufassirin. Terus kemudian yang ketiga al-munafikun, orang-orang munafik. Siapakah orang-orang munafik itu? Ya, idza hadatsa kadzaba, ketika dia berbicara biasanya berdusta. Idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji itu mengingkari atau enggak sesuai dengan janji kesepakatannya, ya. Dia pendusta. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan siapakah orang-orang munafik itu. Yang sangat jelas itu ketika dia di hadapan Rasulullah bertemu dengan kawan-kawannya orang beriman, dia menampakkan keimanannya. Tapi ketika dia bertemu dengan musuh, dia menjelek-jelekkan orang-orang Islam, dia menjelek-jelekkan orang mukmin. Itulah ciri-ciri orang munafik. Mereka yang disebutkan oleh Rasulullah bermuka dua. Di hadapan orang mukmin dia seperti kawan, namun ketika dia bersama orang-orang kafir, memusuhi orang-orang beriman. Nah, inilah kelompok munafik sampai sekarang itu ada, terus ada, akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Dan tempatnya orang munafik itu fidarkil asfali minan nar. Tempatnya itu nanti ketika di neraka, di tempat keraknya neraka, itu orang-orang munafik. Maka hati-hati dengan sifat-sifat munafik ya. Ketika dia melihat orang muslim, ketika bersama orang-orang beriman, ada sesuatu dia sama-sama menikmati. Namun ketika sudah berjumpa dengan orang-orang kafir, dia bukan membela keislaman, dia bukan membela orang-orang yang beriman, namun malah sama-sama mengejek orang beriman. Dan salah satu faktor umat Islam sampai sekarang itu enggak kuat-kuat, itu ada orang-orang seperti ini, orang-orang munafik yang mungkin KTP-nya Islam, namun dia menghancurkan Islam dari dalam. KTP-nya saja Islam, namun nggak tahu kenapa kok dia bertingkah laku seperti orang-orang kafir. Nah, itulah orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, maka disebutkan di dalam ayat ini, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Para sufaha, ini orang-orang sufaha ya, itu berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ma, ya, ma di sini ya masyaikh ya. Kenapa sih? Ya, ada tanya, ada isyarah di sini, apa namanya? Tanda tanya. Kenapa mereka kok berpaling? An qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat yang awal ditetapkan, yaitu awalnya itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, awalnya di Masjidil Aqsa, di Al-Quds ya, Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, kemudian berpindah ke Masjidil Haram, Ka'bah sini ya, Masjidil Haram atau Ka'bah. Masjidil Haram. Rasulullah itu ketika ada tahwil, perpindahan antara tadi ya, yang awalnya di Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram, itu ketika beliau di Madinah. Nah, letaknya Madinah itu hitungannya seperti ini ya. Ini bisa dicek di petanya ya.
Madinah itu di sini. Yang awalnya ke sini terus berubah menjadi ke Ka'bah. Kenapa kok demikian? Ya, mesti orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu mesti bertanya demikian. Kenapa kok tiba-tiba pindah? Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qulillahil masyriq wal maghrib." Katakanlah wahai Muhammad, lillah al masyriq wal maghrib, milik Allah lah semua arah mata angin itu. Al masyriq itu timur, wal maghrib itu barat. Ya. Masyriq itu timur, al maghrib itu barat. Entah itu ke timur, ya ke timur atau ke barat ya. Itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala timur baratnya. Terus kemudian yahdi may yasha ila siratal mustaqim, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Ila siratal mustaqim, menuju jalannya yang lurus. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim, ya, tadi yang kita baca, itu beliau sholat ya, di Madinah menghadap ke Al-Quds, ya, berarti sini utara ya. Utara. Al-Quds itu berarti di utaranya Madinah, bahasanya seperti itu. Terus kemudian beliau ini ketika di Madinah kurang lebih disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim itu 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis ya. Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis 16 bulan. Ada riwayat yang lain menyebutkan 17 bulan ya. Terus kemudian dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram. Ada yang menyebutkan dalam riwayat yang pertama, riwayatnya Bukhari Muslim, itu ketika sholat asar ya. Dalam riwayatnya Imam Malik itu ketika sholat zuhur. Allah alam ya, mana yang lebih kuat ya, kalau saya lebih condong ke sini ya, asar, karena itu riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan karena hadis Bukhari Muslim itu kitab hadis yang paling sahih, kedudukannya paling tinggi. Walaupun ada yang menjarahkan, wallahu alam ya. Kita masih memberikan kesepakatan para ulama yang awal. Karena sahih Bukhari dan Muslim itu kedudukannya setelah Al-Qur'an, bahasa yang disebutkan, wallahu alam bissawab. Zuhur. Kalau yang menyebutkan zuhur ini ketika beliau sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Bani Salamah ya. Bani Salamah. Atau yang dikenal nanti ada masjid yang memiliki dua kiblat, Masjid Kiblataini. Ini di Madinah ini. Kiblataini. Masjid Kiblataini itu di Bani Salamah, disebutkan di situ. Ketika Rasulullah mengerjakan sholat zuhur, dan ketika itu beliau sudah selesai 2 rakaat, ya, selesai 2 rakaat, tinggal 2 rakaat akhirnya. Kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang awalnya ke utara pindah ke selatan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung muter balik. Ya. Sini imam, ini jamaah. Ikhwan yang laki-laki, ini yang perempuan. Maka ketika ada perintah itu Rasulullah langsung balik. Rasulullah di sini, yang ikhwan itu pindah ke depan sini, tukeran sama yang putri. Ya. Apakah Rasulullah membatalkan sholatnya? Enggak. Ya, masih tetap melanjutkan. Apakah boleh demikian? Boleh. Ya.
Contoh saja ketika kita melihat teman kita itu sholat di rumah kita, habis musafir ya, jauh dari Jakarta mungkin ya, datang ke rumah kita terus sholat, tiba-tiba dia nggak tanya, nggak apa-apa, kemudian sholat dan salah arah kiblatnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita arahkan ke tempat yang benar, nggak dibiarkan saja. Apakah membatalkan sholat tadi demikian itu? Enggak. Contohnya kita sholat itu menghadapnya ke timur, ya, padahal kiblatnya itu ke barat, maka langsung diarahkan ya ke barat. Bukan dibiarkan atau malah diketawakan, itu enggak ya, enggak bagus ya. Nih ya, Rasulullah melakukan demikian. Ini keterangan dari Imam Malik. Ya, riwayatnya Imam Malik, wallahu a'lam bishawab ya. Malik bin Anas. Yang awalnya di sini ke utara, ya, karena Al-Quds itu di utaranya Madinah, kemudian Masjidil Haram itu di selatannya Madinah. Terus kemudian ada keterangan juga Rasulullah itu sangat berharap sholat itu menghadapnya Ka'bah. Maka ketika Rasulullah SAW itu sholat di Masjidil Haram sebelum beliau itu hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau itu sholatnya di sebelah selatannya Ka'bah. Ini misalnya Ka'bah ya, di sebelah selatannya Ka'bah. Ya, beliau itu sholatnya di sini menghadapnya dua-duanya kena. Ya, Masjidil Haram kena, Masjidil Aqsa juga kena. Ya, karena saking beliau itu berharap besar agar ya kiblat itu dikembalikan yang mulanya dulu di Masjidil Haram. Karena sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, kiblat awal sebelum Masjidil Aqsa itu Masjidil Haram, karena itu kiblatnya Abina Ibrahim, bapaknya ya bahasanya itu keturunannya dulu ya, bapaknya Nabi Muhammad SAW ya, jalurnya Nabi Muhammad dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di sini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan di sini kami jadikan kalian, yaitu adalah umat Nabi Muhammad SAW, umat wasata, umat yang pertengahan. Mal murad bil pertengahan, ya apa yang dimaksud dari apa orang mengambil pertengahan itu ya? Umat Nabi Muhammad itu umat yang pertengahan. Kenapa? Enggak ifrat dan juga tidak tafrid. Apa itu ifrat? Ifrat itu berlebihan dan tafrid itu mengurang-urangi. Contoh saja ifratnya orang Nasrani itu menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan, atau dengan mengubah-ubah Injil dan lain sebagainya, ya ifrat dan tafrid itu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, ya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah yang dilaksanakan. Perintah apa saja itu yang dilaksanakan, larangan apa saja itu yang ditinggalkan. Tidak menambahi dan juga tidak mengurangi. Namanya ifrat dan tafrid itu menambahi dan mengurangi. Maka umat wasata, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang pertengahan, tidak menambah-nambah dan juga tidak mengurang-urang. Seperti itu. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, agar supaya nanti ya umat Nabi Muhammad itu menjadi syuhada. Syuhada itu saksi ya. Jamak dari syahid, syahidun, syahida, ini syuhada ya, jamak taksir di sini ya. 'Alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan menjadi Rasul Muhammad SAW ya, pada Rasul alaikum syahida, atas kalian sebagai saksi juga. Maka disebutkan ada beberapa keterangan saya dapatkan dari umat wasato, disebutkan umat wasato itu adalah al-adil, yaitu umat yang adil, pertengahan. Disebutkan dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi ya, nanti di padang mahsyar itu Nabi Nuh alaihi salam dihadapkan ya, pada umatnya juga. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai umat Nabi Nuh alaihi salam, apakah engkau sudah diberi peringatan oleh hambaku yaitu Nuh alaihi salam? Maka dijawab sama umatnya itu, belum.
Ya, karena kita tahu Nabi Nuh itu salah satu nabi yang memiliki pengikut sangat dikit. Beliau berdakwah kurang lebih 950 tahun. Namun umat beliau yang mengikuti beliau tidak lebih dari 100, ada yang menyebutkan. Atau ada bahkan yang menyebutkan tidak lebih dari 50 orang. Maka dari garis tersebut ya, Nabi Nuh itu memberikan pelajaran kepada kita. Kita itu nanti kalau kita mau dakwah dan lain sebagainya, jangan terlalu berharap banyak yang mengikuti kita. Contoh saja Nabi Nuh alaihissalam, kurang lama apa beliau berdakwah, kurang canggih apa beliau itu dengan cara berdakwahnya. Karena beliau itu seorang nabi, langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Namun keberhasilan sebuah dakwah itu bukan terlihat dari berapa banyak orang yang mengikutinya, namun apa ajaran yang dia bawa, apa ilmu yang beliau diberikan. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, itu contoh. Maka ketika mereka menjawab demikian, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nuh alaihissalam, kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, benarkah engkau sudah memberikan peringatan kepada mereka? Maka dijawab sama Nabi Nuh alaihissalam, benar wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam, cobalah beri kepada kami saksi. Siapakah saksinya? Maka Nabi Nuh alaihissalam, saksinya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, yang menyaksikan bahwa beliau itu pernah berdakwah sekian lama, memberikan peringatan kepada umatnya itu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua itu. Maka disebut umat wasata dalam riwayat Tirmidzi, ya demikian. Umatnya memberikan persaksian seluruh nabi yang pernah diutus di muka bumi ini. Umat Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu kebanggaan Nabi Muhammad SAW itu adalah ini mukatsirun bikum umam yaumal qiyamah. Aku adalah yang memiliki umat paling banyak. Maka salah satu sunnahnya ya, memiliki anak itu diperbanyak. Nah, itu sunnah dari Rasulullah SAW. Demikian ya. Ini mukatsirun bikum umam yaumal qiyamah. Saya itu sangat bangga dengan umat saya yang banyak, dan banyaknya itu berkualitas, bahasanya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa ma, dan tidaklah ja'alna, kami jadikan al-qiblata pada kiblat allati kunta 'alaiha, yang mana dahulu kamu berkiblat kepadanya, illa, melainkan lina'lama man yattabi'ur rasul wa man yanqalibu 'ala aqibaihi, melainkan Allah akan melihat mana sih hambanya yang mengikuti perintah Allah dan mana yang cuma ikut-ikutan saja. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, dan tentunya orang-orang Yahudi juga berhadap kepada Baitul Maqdis juga ketika sholat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk merubah, memindahkan kiblat yang awalnya ke Baitul Maqdis, berarti ke utara, pindah ke Masjidil Haram, berarti ke selatan, maka yang mengikuti perintah Allah itulah orang-orang yang terpilih. Apakah ada yang tidak mengikuti? Tetap ada, seperti itu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat, dan jika ia ada, lakabiratan, sangat berat, illa 'alal ladzina hadallah, mereka itu ketika dipindahkan yang awalnya dari Baitul Maqdis ya di Al-Quds pindah ke Masjidil Haram, ada mereka yang keberatan memang. Ya, ada yang keberatan. Illa 'alal ladzina hadallah, melainkan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Maka orang yang berislam itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya. Maka mari kita sama-sama menjaga petunjuk itu. Karena namanya petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Sangat mahal dan tidak bisa dirupiahkan, atau bahkan digadaikan dengan emas sepenuh bumi bahkan tidak akan bisa.
iman, hidayah, taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala pilih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala binnas kepada manusia laraufur rahim, benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Rauf itu maha pengasih, rahim itu penyayang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', dan sungguh ya, qad nara sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama', engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mentahwil itu memindahkan kiblat yang awalnya di Al-Quds pindah ke Masjidil Haram, itu Rasulullah setiap sore itu memandangi langit. Kapan kiblat itu dipindahkan ke asal mulanya, yaitu ke Masjidil Haram, ke kiblatnya bapak saya, bahasa seperti itu. Kapan itu berharap. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka sungguh telah kami palingkan, ya, kami pindahkan kiblat itu kepada kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau senangi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah, hadapkanlah ketika engkau itu sholat, ketika berdoa dan lain sebagainya kepada Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa lagi. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, wa haitsuma kuntum, dan dimanapun engkau berada, fawallu, maka hadapkanlah, wujuhakum, pada wajah-wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya alladzina utul kitab, orang yang diberikan kepadanya kitab, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, ia akan mendapati itu adalah suatu kebenaran dari Rabb, ya, ibarat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah, namanya di sini manafi, ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai, bighafilin amma ya'malun, terhadap apa yang ia kerjakan. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, walain, dan sungguh jika ataita, kamu mendatangi, ya, alladzina utul kitab, kepada mereka orang-orang yang diberikan kitab, bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, dengan segala ayat, tanda-tanda dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ma tabi'u qiblatak, tidaklah mereka akan mengikuti kiblatmu. Nah, karena tadi ya, fa innahu lakabirah, mereka itu merasa berat karena kiblat yang pertama itu sesuai dengan ajaran yang lama, ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Isa, itu ibaratnya ke sana semua, ya. Umatnya nabi-nabi Bani Israel, yaitu hadapnya kemana? Ke Al-Quds semua, ya. Dari keturunannya Nabi Ishak itu ke bawah dan lain sebagainya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah anta kamu bitabi'in qiblatahum, boleh, tidaklah engkau itu boleh, ya, berarti enggak boleh, bahasanya seperti itu. La yajuz ail mamnu antat ba'a qiblatahum, kita tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kiblat mereka, yaitu kepada Masjidil Aqsa. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala rubah, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatabad, dan tidaklah ba'duhum, sebagian dari mereka, bitabi'in qiblatabad, mengikuti kiblat sebagian yang lain. Walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, dan sungguh jika ittaba'ta, engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, ya, hawa nafsu, ya, keinginan sesuai dengan enaknya, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datangnya kebenaran,
setelah datangnya kabar, setelah datangnya ilmu kepada kita, innaka idzal laminadz zalimin, sesungguhnya engkau itu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, contohnya sih gini, ketika kita salah ya, terkadang kita itu gengsi ketika dibenarkan sama orang. Entah itu yang mengingatkan karyawan kita atau orang miskin bahkan tidak memiliki apa-apa mengingatkan kita. Kadang kita itu gengsi. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka idzal laminadz zalimin, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Itu saja ya, ketika telah datang kepada kita sebuah ilmu, peringatan, engkau itu salah, jangan melakukan demikian karena Allah memperingatkan demikian, karena Rasulullah memperingatkan demikian. Kok kita itu nggak nurut atau kita gengsi saja? Nah, apalah bedanya kita sama Abu Jahal dulu? Abu Jahal itu dia tidak ingin masuk Islam karena apa? Karena gengsi. Dia tidak ingin menerima kebenaran karena apa? Karena gengsi. Ya, kalau kita itu tidak mau menerima kebenaran karena gengsi, ya apa bedanya kita sama mereka? Maka mari ikhwah arsyadani wa azrikumullah ta'ala, saya ya, mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, kalau ada kebenaran mari kita terima bareng-bareng ya. Kita terima dengan legowo, dengan lapang dada kita, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah. Apalagi dalam permasalahan fikih ini ya. Ini sangat banyak sekali perbedaan. Entah mau takbiratul ihram yang sejajar dengan telinga atau yang sejajar dengan dada atau di bawah telinga dan lain sebagainya, itu ada perbedaan. Ya, itu keterangan para ulama juga demikian. Dan itu ada ilmunya, mutasalsul ya, nyambung ke atas, bahkan sampai Rasulullah SAW disebutkan demikian juga. Maka kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan sampai kita itu kok menyalahkan gitu. Ada membaca Al-Fatihah mau dimulai dengan basmalah atau enggak ya, itu ada keterangan masing-masing. Maka kalau kita itu bahasanya mengilmui itu semua, kita hidup itu nyaman, nggak banyak masalah. Kok kayak beda dan lain sebagainya. Toh kalau kita belum paham, mungkin dia lebih paham, bahasanya gitu ya. Jangan merasa yang benar itu yang kita pahami, yang lain itu salah, enggak demikian ya. Bahkan dua ulama besar, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ya, yang ilmunya itu dekat kepada Rasulullah SAW, karena mutasalsul, nyambung terus. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik, gurunya Imam Malik itu Nafi', gurunya Imam Nafi' itu adalah Abdullah bin Umar, gurunya Abdullah bin Umar siapa? Rasulullah, nyambung ya. Tapi terkadang karena kita ya merasa paling benar, kita ngerasa paling benar, kemudian ada keterangan dari yang lain, itu kita salahkan. Bukan demikian sikap ahli ilmu itu. Kalau memang itu ada hal yang kurang enak, coba kita cari, benar enggak sih yang demikian. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian kita lanjutkan di sini adalah hukum. Ya. Matursidu min hadhil ayah. Ya. Apa yang bisa diambil ibrah dari hukum-hukum yang ada di dalam ayat tersebut. Karena ya pembahasan kita itu ayatul ahkam, hukum-hukum, maka itu kita perlu pahami juga. Yang pertama, hukum al-hukmu al-awwalu mal murad bil masjidil haram fil Qur'anil Karim. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram di dalam Al-Qur'an? Nah, ini ada kurang lebih 4 keterangan dari para ulama ya. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu yang pertama adalah Al-Ka'bah. Kotaknya itu ya, Ka'bahnya itu. Kiblatnya. Kemudian yang kedua Al-Masjid kulluh. Semua masjid itu Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga Makkatul Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah berarti satu kota Mekah itu adalah Masjidil Haram.
Kemudian yang keempat, al-haram kulluh Makkah wa ma haulaha minal haram. Maka Mekah dan sekitarnya sampai Taif dan lain sebagainya yang masuk Masjidil Haram itu. Maka keterangan yang pertama yaitu Al-Ka'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," maka palingkanlah atau hadapkanlah kiblatmu itu kepada Masjidil Haram. Ya, berarti yang di Masjidil Haram itu Ka'bah. Enggak mungkin Mekah secara keseluruhan. Enggak mungkin semua masjid, ya, membingungkan. Maka keterangan yang pertama yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah Ka'bah, zat Ka'bahnya itu. Maka kalau kita sholat hadapnya ke Ka'bah. Terus nanti ada pertanyaan, apakah ke Ainul Ka'bahnya atau ke arah Ka'bah? Nah, itu ada pertanyaan juga nanti. Ya, ada hukumnya juga. Terus kemudian yang kedua, al-masjid kulluh. Kenapa kok disebutkan? Ya, ada menyebutkan para ulama di sini. Yang dimaksud adalah semua masjid. Ya, ini keterangannya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Salat di semua masjid atau sholat, ya di sini ya saya ulangi, sholat fi masjidi hadza, di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, khairan min alfi sholatin fi ma siwahu, itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid selainnya, illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, la tusaddir rihal illa ila thalathatil masajid, ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Janganlah engkau itu bersusah-susah payah mengumpulkan dana banyak jujutan hanya untuk rekreasi ke tempat-tempat yang enggak tahu, melainkan 3 tempat: Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Kita ngumpulkan sekian sekian miliar untuk ziarah ke sana, itu ada kemuliaan. Tapi kalau cuma untuk ziarah ke makam-makam sampai mengeluarkan demikian banyak dana, itu tidak dibenarkan. Kalau kita benar-benar untuk zikrul maut, ya ada makam-makam terdekat untuk mengingat kematian. Ya, nggak harus jauh-jauh banget gitu bahasanya. Maka la tusaddur rihal illa ila salatin masjid. Jangan kita itu bersusah-susah payah mengumpulkan dana hanya cuma untuk ziarah, kecuali dengan kepada 3 tempat: Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi 'abdihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, dari Masjidil Haram berarti dari Mekah ilal Masjidil Aqsa, ya, yaitu perjalanan Isra. Kemudian mi'rajnya minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Haram kulluh Makkah wa ma haulaha minal haram, yaitu adalah Mekah dan sekitarnya yang disebut tanah haram, itu Arab lah, tanah Arab Saudi. Kama fi qaulihi Nabi kama fi qaulillahi ta'ala, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal musyrikun, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak masuk Islam, tidak beriman. Najasun, itu adalah orang-orang yang najis. Nah, ini ada pembahasan sendiri ya nanti. Orang kafir itu najis, orang musyrik itu najis, ya.
Fala yaqrabul masjidal haram, maka tidak boleh mereka itu masuk ke tanah haram Saudi, ya, nggak boleh masuk ke sana. Nah, kalau ada orang-orang kafir entah itu dari Amerika, dari Inggris dan lain sebagainya kok ke sana, itu sudah menyelisihi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada, setelah am ini, ada menyebutkan am atau tahun ini adalah tahun khutbah wada. Ini Rasulullah SAW menyebutkan ketika ini ayat turunnya itu ketika beliau haji wada. Ya, berarti di akhir-akhir masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setelah tahun ini nggak ada orang musyrik yang boleh masuk ke tanah haram. Kalau ada berarti itu menyelisihi dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Masyaallah muslimin azani Allah ya, mungkin itu dulu. Dan masih ada beberapa hukum kita lanjutkan pekan ke depan insyaallah ya. Kita selesaikan pekan depan insyaallah. Nafa'ani Allah wa iyyakum. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ditanyakan, tafadhol monggo. Kalau enggak ada kita akhirnya aja langsung enggak apa. Insyaallah sudah paham semua. Cukup? Oke. Oke, nafa'ani Allah wa iyyakum, semoga kita dapat mengambil manfaatnya sedikit dan banyak. Ada benar dan dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dan salah dari saya sendiri. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.